Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahirabbil ardi wa rabbis sama. Bismillahi syafi. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sahabat channel As-Salam yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Sahabat channel As-Salam yang saya hormati, kita semua merasa prihatin melihat situasi perkembangan pandemi COVID yang sekarang bukan semakin menghilang, tetapi justru semakin berkembang. Kita semua tidak tahu sampai kapan pandemi COVID ini akan berlalu, diangkat dari buminya Allah, tidak hanya dari Indonesia, tapi dari seluruh penjuru yang ada di bumi ini. Kita semua tidak tahu, berarti itu adalah termasuk perkara yang gaib bagi kita. Kalau kita berbicara masalah gaib, berarti tidak hanya terbatas pada alam gaib atau makhluk gaib. Sesuatu yang kita belum tahu atau masa yang akan datang itu adalah bagi kita adalah gaib. Kondisi, situasi, keadaan pandemi COVID ini sampai kapan berakhir? Nah, ini adalah gaib bagi kita. Makanya dalam perkara yang menyangkut kegaiban ini, kita bertanya dan mencari jawaban dari Al-Quran. Di dalam surat Hud ayat 123, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ard. Walillahi, dan milik Allah, kepunyaan Allah, segala rahasia kegaiban yang ada di langit dan yang ada di bumi. Termasuk menjadi rahasia yang kita juga tidak tahu hikmah di balik adanya pandemi COVID ini. Karena kita berkeyakinan segala sesuatu yang terjadi dan menimpa kepada, baik itu secara pribadi ataupun menimpa kepada banyak orang, semua itu juga ada seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa rahasia di balik pandemi ini. Apakah ini merupakan murni ujian dari Allah? Apakah ini merupakan satu teguran dari Allah? Ataukah ini merupakan satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena ulah dan perbuatan manusia yang ada di atas bumi ini? Kalau bagi orang yang beriman, segala apapun yang menimpa dan yang terjadi, baik itu menimpa kepada dirinya secara pribadi, menimpa kepada keluarganya, atau kepada masyarakat yang ada di sekitarnya,
kalau orang-orang yang beriman dituntun untuk melihat atau memandang atau mensikapi segala sesuatu yang terjadi bagian dari yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang menimpa dan yang terjadi bagi orang yang beriman dituntun untuk melihatnya atau mensikapinya, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan musibah itu dianggap sebagai satu ujian? Ketika seseorang dia sudah menjalani kehidupan ini, berusaha menjalani kehidupan ini, sudah mengikuti sebagaimana tuntunan dan ketentuan. Apa yang diwajibkan, dia berusaha untuk menjalankan. Apa yang dilarang, dia berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan. Dia sudah menjalankan perintah, dia sudah meninggalkan dan menjauhi larangan, tetapi tetap menimpa sesuatu musibah kepadanya. Maka itu adalah bagian ujian. Kalau bukan ujian, musibah yang terjadi itu bisa saja namanya teguran. Kapan manusia itu dia ditegur? Pada saat ketika dia mencampur adukkan perintah dia kerjakan, larangan tapi juga dia kerjakan, mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Di situ manusia ditegur. Ketika Allah memberikan teguran, nah berarti ada sesuatu kebaikan yang ingin diberikan kepada orang yang bersangkutan. Tergantung orang yang ditegur ini apakah dia merasa bahwa dia memang melakukan sesuatu kesalahan, ataukah dia tetap keras kepala tidak mau menerima dan mengakui kesalahan. Maka ketika orang itu ditegur, nah ini juga akan membedakan sikap masing-masing orang ketika mendapatkan teguran. Kemudian teguran yang Allah berikan kepada manusia, ada kalanya dengan cara yang lembut, ada kalanya dengan cara yang agak keras, ada juga dengan cara yang kemudian cenderung kasar dan keras. Kalau kita memanggil kepada orang yang terganggu pendengarannya, biasanya kita memanggilnya harus dengan suara yang keras. Kalau kita memanggil kepada orang yang cenderung pekah pendengarannya, walaupun dengan kalimat atau suara yang lirih sudah mendengar. Tapi orang yang peka, yang dia kurang dengar atau bahkan nggak mau dengar, biasanya dengan suara panggilan yang keras, bahkan bila perlu harus kemudian sambil ditepuk atau bahkan dilempar atau dicorokin. Nah ini tentunya berbeda. Makanya bagi orang-orang yang melihat dan mensikapi ketika ada satu musibah, kalau itu sebagai satu teguran, maka harus ada kemauan dan keberanian untuk melakukan evaluasi dan introspeksi. Dengan harapan kemudian dia memperbaiki diri. Kemudian yang ketiga, musibah bisa saja ini merupakan satu hukuman yang kemudian harus menjadi bahan renungan kita semua. Barangkali kita banyak yang melihat dan merasakan bahwa pandemi yang kemudian menimpa dan merata kepada seluruh negara yang ada di dunia ini, karena kita tidak mendengar ada laporan negara yang bebas 100% dari yang namanya pandemi corona ini.
Tapi seluruh negara yang ada di dunia ini saat ini mereka pun sedang berjuang untuk artinya menghindar atau membatasi atau berjuang untuk bisa mengatasi yang namanya corona ini. Kalau ini kemudian menimpa kepada seluruh negeri, kalau ini merupakan sesuatu hukuman, ada sesuatu yang kemudian harus disikapi. Harus disikapi dan melihat di antara kalau bukan teguran ini adalah hukuman. Kapan hukuman itu? Artinya ditimpakan oleh Allah. Ketika manusia ini sudah lari menjauh dari peringatan Allah, lari dan menjauh dari ajaran-ajaran Allah, manusia cenderung kemudian memperturutkan dan mengikuti keinginan hawa nafsunya. Disinilah kita harus melihat, kita harus mengevaluasi, tidak untuk menyalahkan yang lain, tetapi akan baik tentunya masing-masing kita kemudian melakukan satu evaluasi dan introspeksi khususnya kepada diri kita masing-masing. Sahabat channel As-Salam yang saya hormati, kita orang-orang yang beriman akan mensikapi bahwa ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Kalau ujian, maka kita bisa melihat dan bercermin kepada petunjuk Allah yaitu dalam Al-Quran. Kepada orang-orang yang beriman, Allah sudah menyatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu minal khauf berupa ketakutan, wal ju' dan juga kelaparan, wa naqsi minal amwal dan kekurangan dari harta, wa naqsi minal amwal wal anfus dan juga jiwa, was samarat dan juga buah-buahan, wa basyiris sabirin dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di antara ciri dan sifat orang yang sabar, apabila menimpa kepada mereka suatu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mereka mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami kepadanya lah kami akan kembali. Jadi disinilah cara pandang orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kami milik Allah, jiwa raga kami dan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kami, Allah sebagai pemilik yang sebenarnya. Kita mendapatkan amanat yang berkewajiban untuk tentunya menjaga dan memelihara dengan baik. Kita kembalikan kepada Allah karena kita berkeyakinan hanya Allah yang bisa mengangkat, yang bisa menghilangkan, yang bisa merubah, yang bisa membersihkan. Ini keyakinan kita. Hanya Allah yang bisa menghentikan wabah ini. Hanya Allah yang bisa kemudian mengangkat, menghilangkan wabah ini. Apa yang kita lakukan dengan mengikuti anjuran dari Departemen Kesehatan atau WHO yang harus kemudian mempunyai pola dengan protap-protap kesehatan, ini adalah bentuk ikhtiar. Bentuk ikhtiar yang memang harus kita lakukan. Nah, kita harus melakukan satu ikhtiar secara maksimal, doa secara maksimal, dan selanjutnya adalah tawakal. Itu memang petunjuk dalam Al-Quran. Ketika sesuatu memang sudah terjadi, maka petunjuk dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
bersabarlah kalian. Nah, termasuk dari bentuk kesabaran yang harus tentunya kita tumbuhkan, yang harus kita selalu laksanakan, kita patuh kepada yaitu ketentuan-ketentuan aturan dan termasuk mengikuti protap kesehatan. Sabar, kita harus banyak cuci tangan, kita harus pakai masker, kita harus distancing, dan kita harus begini dan begitu, yang intinya adalah bentuk ikhtiar kita. Wasobiru, dan tetaplah, kuatkanlah kesabaranmu. Nah, kita yang namanya sabar itu tidak hanya sekali saja, tetapi bagaimana kita melakukan kesabaran itu secara berkesinambungan terus menerus. Warobitu, dan waspadalah, kita harus waspada. Kita harus waspada, ibarat saat ini kita berperang itu adalah dengan musuh yang kita tidak bisa melihat. Musuh kita ini adalah nyata-nyata memang membahayakan kita, tapi kita tidak pernah dan tidak bisa melihat wujudnya. Waspada, warabitu, wattaqullah, dan tetap bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Artinya dalam hal ini orang-orang yang bertakwa itu orang yang tentunya jauh dari putus asa. La'allakum tuflihun, agar supaya kalian tuflihun, kalian beruntung. Allah memberikan petunjuk kepada kita melalui Al-Quran supaya kita di dalam menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita, jadi mengembalikan dan kita menjadikan, bahkan menjadikan petunjuk ketika kita ingin keluar dari persoalan dan kesulitan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian kepada Allah bis-sabri, dengan berlaku sabar, was-shalah, dan salat. Berlaku sabar, nah di dalam menghadapi persoalan, was-shalat, dan salat, berarti doa. Ikhtiar secara maksimal, doa secara maksimal, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan apa yang mestinya kita lakukan, yaitu tadi dengan kita melaksanakan ikhtiar dan doa secara maksimal dan bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan ikhtiar dan doa kita. Sahabat channel As-Salam yang saya hormati, kita hanyalah manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Semua kita bergantung kepada Allah. Hidup dan mati kita di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita pasrahkan hidup kita, hanya kepada Allah kita pasrahkan keselamatan kita. Dengan kepasrahan, insya Allah kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.